Hipotesian, selamat datang kembali di kanal Hipotesis. Hari ini, kita akan membahas perkembangan paling mengejutkan dan mengkhawatirkan di Timur Tengah. Setelah ketegangan yang memuncak dan ancaman perang regional, dunia sempat bernafas lega ketika Israel dan Iran mencapai kesepakatan gencatan senjata. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Ironisnya, tak lama setelah perjanjian damai tersebut, Israel justru melancarkan serangan mematikan ke Lebanon yang kembali menelan korban jiwa warga sipil. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa Israel melakukan langkah kontroversial ini? Mari kita selami lebih dalam. Momen gencatan senjata yang penuh harapan. Beberapa waktu lalu, dunia menahan napas saat ketegangan antara Israel dan Iran mencapai titik didih. Serangan balasan rudal dan drone, retorika perang yang membara. Semua mengindikasikan potensi konflik regional yang bisa menyeret banyak negara. Ancaman ini begitu nyata sehingga banyak pihak internasional, termasuk PBB dan negara-negara adidaya, bergerak cepat untuk meredakan situasi. Upaya diplomatik intensif akhirnya membuahkan hasil. Sebuah kesepakatan gencatan senjata berhasil dicapai antara Israel dan Iran. Ini adalah momen langkah yang membawa harapan besar akan deeskalasi di salah satu wilayah paling bergejolak di dunia. Banyak yang berharap ini adalah awal dari periode yang lebih tenang di Timur Tengah, setidaknya untuk sementara. Pukulan tak terduga ke Lebanon. Mengapa setelah gencatan senjata? Namun, harapan itu hancur berkeping-keping, hanya beberapa hari, atau bahkan jam. Setelah pengumuman gencatan senjata dengan Iran, militer Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah Lebanon. Serangan ini bukan hanya ditargetkan pada posisi militer, tetapi juga dilaporkan mengenai area permukiman sipil, menyebabkan korban jiwa dan luka-luka di kalangan warga sipil. Pertanyaan besar yang muncul adalah, mengapa? Mengapa Israel, setelah mencapai kesepakatan deeskalasi dengan musuh utamanya, justru mengalihkan serangannya ke Lebanon? Ada beberapa kemungkinan skenario yang bisa kita analisis. Pertama, target teroris atau proksi. Israel mungkin mengklaim bahwa serangan tersebut ditujukan pada kelompok-kelompok yang mereka anggap sebagai ancaman teroris atau proksi Iran di Lebanon, seperti Hizbullah. Meskipun gencatan senjata dicapai dengan Iran, Israel mungkin berargumen bahwa mereka masih memiliki hak untuk membela diri dari ancaman non-negara yang beroperasi di Lebanon dan diyakini didukung oleh Teheran. Kedua, pesan tersirat ke Iran. Serangan ke Lebanon bisa jadi merupakan pesan tidak langsung kepada Iran. Meskipun ada gencatan senjata, Israel ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kapasitas dan kemauan untuk bertindak militer di wilayah tersebut, terutama terhadap sekutu Iran. Ini bisa dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan daya tawar dan deterrence mereka. Ketiga, tekanan internal. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan politik yang sangat besar di dalam negeri. Serangan ini bisa jadi merupakan upaya untuk menunjukkan kekuatan dan tekad di hadapan publik domestik, terutama dari faksi-faksi garis keras yang menuntut respons lebih keras terhadap ancaman keamanan. Keempat, misinformasi atau kesalahan taktis. Meskipun jarang diakui, ada kemungkinan kesalahan informasi atau kesalahan taktis dalam rantai komando yang menyebabkan serangan tersebut. Namun, mengingat skala dan lokasi serangan, ini cenderung kecil kemungkinannya. Korban sipil dan pelanggaran hukum internasional yang paling tragis dari serangan ini adalah korban jiwa di kalangan warga sipil. Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa bangunan-bangunan tempat tinggal hancur, keluarga tercerai-berai, dan orang-orang tak bersalah harus menanggung akibat dari konflik yang bukan urusan mereka. Serangan yang menyebabkan korban sipil, terutama di luar zona konflik langsung, menimbulkan pertanyaan serius tentang pelanggaran hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa. Meskipun Israel selalu mengklaim menargetkan kelompok militer, fakta bahwa warga sipil terus menjadi korban menunjukkan adanya pelanggaran atau setidaknya kurangnya kehati-hatian yang memadai. Hal ini memicu gelombang kecaman dari komunitas internasional, organisasi HAM, dan banyak negara. Ini juga memperkuat narasi bahwa konflik di Timur Tengah adalah lingkaran setan yang sulit diputus, di mana kekerasan membalas kekerasan dan rakyat sipil selalu menjadi pihak yang paling menderita. Dampak regional dan masa depan ketegangan insiden ini memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas regional. Pertama, merusak kepercayaan. Gencatan senjata dengan Iran yang seharusnya menjadi tanda deeskalasi kini terancam kehilangan kredibilitasnya. Ini mempersulit upaya diplomatik di masa depan. Kedua,
memicu siklus kekerasan baru. Hizbullah atau kelompok bersenjata lainnya di Lebanon kemungkinan besar akan merespons serangan ini, memicu putaran eskalasi baru yang bisa menyeret lebih banyak aktor. Ketiga, mengasingkan Israel. Tindakan ini bisa semakin mengasingkan Israel di mata komunitas internasional, terutama dari negara-negara yang selama ini mencoba memediasi konflik. Keempat, mempersulit bantuan kemanusiaan. Kawasan yang sudah rapuh akibat krisis ekonomi dan politik di Lebanon akan semakin terpuruk dengan adanya konflik baru, menghambat upaya bantuan kemanusiaan. Kesimpulan, lingkaran setan yang tak berujung. Apa yang terjadi di Lebanon setelah gencatan senjata dengan Iran adalah pengingat pahit bahwa perdamaian di Timur Tengah sangatlah rapuh. Ini menunjukkan kompleksitas konflik di wilayah tersebut, di mana aktor negara dan non-negara saling terkait dalam jaringan permusuhan yang rumit. Tindakan Israel ini, meskipun diklaim sebagai tindakan defensif, justru berpotensi memicu ketidakstabilan yang lebih besar dan mengancam kehidupan tak bersalah. Apakah lingkaran setan kekerasan ini akan terus berlanjut tanpa akhir? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh para pemimpin regional dan komunitas internasional. Tanpa keadilan dan solusi politik yang komprehensif, Timur Tengah akan terus menjadi arena penderitaan dan ketegangan. Kita akan terus memantau perkembangan ini di Hipotesis. Bagaimana menurut kalian, Hypothesian? Apa motif sebenarnya di balik serangan Israel ke Lebanon ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa tercerahkan. Subscribe ke kanal Hipotesis untuk konten-konten menarik lainnya. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.